Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita berjumpa kembali hari ini di kelas 7B MTS Dempo Darul Muttaqin. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai rahmatnya. Sebelum mengawali materi hari ini, kita seperti biasa membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, kalau kita perhatikan, ada 4 gambar di sini. Yang pertama, gambar bumi. Yang kedua, gambar langit serta awan. Yang ketiga, gambar matahari dan bulan yang menggambarkan tentang terjadinya siang dan malam. Yang keempat, ilustrasi gambaran jiwa manusia. Keempat gambar tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa telah menciptakan langit, bumi, siang dan malam, dan juga menciptakan jiwa manusia. Hal tersebut akan kita jelaskan dalam surat Asy-Syams ayat 101-10. Baiklah anak-anak, Ibu membacakan dulu ayatnya, kalian bisa mendengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Ayat tersebut anak-anakku sekalian bisa membacanya di juz amma atau Al-Quran atau buku Al-Quran Hadis bab 2. Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang isi kandungan dari surat Asy-Syams ayat 1-10 tersebut. Ayat yang pertama menjelaskan tentang terciptanya matahari dengan cahayanya di pagi hari. Ini membuktikan betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah yang telah menciptakan matahari yang sudah memberikan kehidupan kepada manusia dan makhluk yang lainnya. Dengan cahayanya, matahari bisa membuat tumbuh-tumbuhan hidup, bisa membuat tumbuh-tumbuhan menghirup oksigen, dan bisa membuat manusia mendapatkan vitamin D khususnya. Selain ini anak-anak bisa mencari manfaat yang lain. Manfaat apa untuk manfaat terciptanya matahari. Selanjutnya ayat kedua, Allah menciptakan bulan. Manfaatnya sangat banyak juga bagi manusia. Bulan yang terbit di malam hari menerangi gelapnya malam. Bulan yang terbit di malam hari menambah indahnya suasana malam. Anak-anak bisa mencari juga manfaat diciptanya bulan di internet atau di buku-buku yang lainnya.
Ibu akan menjelaskan fenomena alam selanjutnya yang merupakan bukti dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ketiga dari surat As-Sam menjelaskan tentang terjadinya siang. Siang apabila menampakkan cahayanya, matahari terbit di siang hari ini dari pagi sampai sore, maka terjadilah siang. Pada siang hari, Allah memberikan manusia untuk beraktivitas menjalankan kegiatan-kegiatannya, untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Semua itu adalah kekuasaan Allah. Selanjutnya Allah menciptakan malam di ayat selanjutnya. Malam menutupi matahari, tenggelam, kemudian terjadilah gelap, dan gelap inilah yang disebut dengan malam. Allah menciptakan malam agar supaya manusia bisa beristirahat dengan tenang dan juga bisa bertahajud serta berzikir kepadanya. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-5 dan ke-6. Di ayat ke-5 Asy-Syams, Allah menjelaskan terciptanya langit serta pembinaannya. Kalau anak-anak perhatikan, lihatlah ke atas. Di atas kita ada langit. Di langit tampak hamparan biru serta putih. Tapi sebenarnya bukan hanya itu anak-anakku sekalian. Di langit ada tata surya, di langit ada planet-planet, dan di langit ada banyak lagi kehidupan yang tidak pernah kita ketahui. Semuanya itu menunjukkan betapa keagungan Allah, betapa kekuasaan Allah. Ayat ke-5, Allah menjelaskan terciptanya bumi dengan hamparannya. Allah menciptakan bumi dan seisinya, yang di dalamnya terdapat hamparan padang pasir, hamparan rumputan, gunung-gunung yang menjulang, lautan, sungai-sungai, serta tanaman yang menghijau, serta yang lain-lainnya masih banyak lagi. Anak-anak bisa merenungi semua ini sebagai kekuasaan Allah yang harus kita syukuri sebagai nikmat. Selanjutnya, ayat yang ke-7 dan ke-8. Allah menciptakan juga jiwa manusia serta penyempurnaannya. Dengan jiwa itu, manusia bisa hidup dan beraktivitas. Dengan jiwa itu, manusia menjadi sempurna dan bisa hidup. Untuk apa kehidupan ini? Agar supaya manusia bisa menjadi khalifah di bumi, bisa memelihara alam lingkungan ini, serta bisa menciptakan keharmonisan alam semesta. Isi kandungan surat As-Sam ayat selanjutnya, yaitu ayat 9 sampai 10, ini menjelaskan tentang sumpah Allah. Pada ayat ke-9, setelah Allah bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya yang kita sebutkan di atas, Allah menjelaskan apa yang hendak ditekankan dengan sumpahnya tersebut. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa. Maksud ayat ini adalah, anak-anak sekalian, bahwa siapapun yang berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menjaga kesucian hatinya, serta mengisi jiwanya dengan amalan ketaatan dan kebaikan, menjauhi segala larangannya, menjauhi segala keburukan, maka pastilah dia akan beruntung.
akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, di ayat yang ke-10 Allah menjelaskan sumpahnya juga. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang bermaksiat, yang telah menutupi jiwanya yang mulia dengan melakukan berbagai macam dosa, menguburnya dengan berbagai hal yang rendah, yang hina, yang bisa menghancurkan dan merusakkan kehidupan di dunia ini. Sehingga jiwanya pun akan menjadi hina. Maka pantaslah orang tersebut mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di akhirat ataupun di dunia. Dari penjelasan ibu tadi, anak-anak bisa kita ambil kesimpulan bahwa isi kandungan surat As-Sam itu menunjukkan betapa agungnya kekuasaan Allah apabila kita sebagai manusia mau mensyukuri, mau mengikuti dan taat bertakwa kepadanya, maka Allah akan memberikan nikmatnya. Sebaliknya, jika kita manusia tidak mau bersyukur, tidak mau memelihara alam ini, maka Allah akan memberikan kesengsaraan dan azab kepada kita semua. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu ada kuis yang harus kalian jawab lewat email atau WA. Pelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini dengan membaca doa hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, kita berdoa bersama-sama supaya ilmu kita bermanfaat di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah anak-anak sekalian, ibu akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.